Lalu sahabat tani, percaya nggak Anda dengan hukum sebab dan juga akibat? Misal terjadi stunting, tahu stunting? Kerdil ya sahabat tani, itu pasti ada penyebabnya. Bisa jadi karena kurang makan kah? Atau ternyata makanannya kurang bergizi, ya nggak? Dan sama juga dengan tanaman loh ya sahabat tani. Kerdil merupakan suatu akibat dan yang namanya akibat pasti ada penyebabnya. Maka pada video kali ini kita bakalan bahas 13 faktor yang mungkin aja adalah penyebab dari kerdil. Jadi mari kita bahas detailnya setelah intro berikut ini. BIM! Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Penyebab yang pertama bisa jadi karena tanah atau media tanamnya itu keras dan juga padat. Ada satu istilah yang mengatakan ya sahabat tani bahwa apa yang terlihat di permukaan mewakili apa yang ada di dalamnya. Maka sama juga dengan tanaman. Pertumbuhannya bakalan mewakili bagaimana kondisi dari perakarannya. Dan kondisi perakaran merupakan perwakilan dari bagaimana kondisi tanahnya. Maka coba cek dulu ya sahabat tani, jangan-jangan tanah atau media tanamnya itu keras dan juga padat. Kalau memang ternyata penyebabnya itu, maka solusinya adalah dengan penambahan bahan-bahan organik. Entah itu kompos kah misalnya, lapukan jerami kah, arang sekam, abu sekam, sisa tanaman kayak sahabat tani. Dan lakukan pencampuran bahan organik tersebut pada areal dari perakaran tanaman kita ya sahabat tani. Kemudian penyebab yang kedua yaitu faktor pH tanah yang memang tidak sesuai. Karena salah satu syarat tumbuh dari tanaman itu memerlukan pH yang netral. Ketika pH-nya rendah maka banyak banget ya sahabat tani unsur hara yang warnanya merah. Kelihatan kan? Artinya beberapa unsur hara yang merah ini tuh nggak bakalan tersedia secara maksimal. Dan ibaratnya gitu ya sahabat tani, kita misalnya disuguhin orang makanan dan itu paling enak misalnya. Dan variasinya itu juga banyak ya sahabat tani. Tapi ternyata makanan itu pedas banget ya sahabat tani rasanya. Dan pedasnya tuh pedas banget. Maka pertanyaan saya adalah bakalan kemakan apa enggak nih kira-kira? Ya paling cuman nyicip ya enggak sahabat tani. Maka kalau ternyata pH-nya ternyata rendah, maka solusinya silakan lakukan pengecekan pH tanah menggunakan pH meter ya sahabat tani. Dan kalau memang pH-nya rendah, maka bisa kita lakukan penetralan dengan bahan-bahan berikut ini. Itu pertama, yang murah-murah dulu ya sahabat tani, itu pakai abu sekam. Dan itu silakan taburkan pada areal perakaran tanaman kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lakukan penaburan dolomit pada areal perakaran tanaman kita. Dan untuk cabai, terong, dan juga tomat ya sahabat tani, bisa kita taburkan sebanyak 1 genggam per tanamannya. Atau pakai larutan yang ada pada video yang ini ya sahabat tani, yang bisa kita kocorkan pada areal media tanam kita dengan dosis 100 ml per 20 liter airnya. Selanjutnya penyebab yang nomor 3 yaitu karena matinya mikroorganisme penyubur tanah. Setiap hari ya sahabat tani, mikroorganisme bekerja buat ngerombak bahan organik menjadi unsur hara bermanfaat bagi tanaman. Dan unsur hara tersebut kemudian diserap dan jadi makanan bagi tanaman kita. Lagi mana tanaman mau makan coba kalau ternyata gak ada yang masak, ya enggak? Ya ibaratnya juga gitu ya sahabat tani, kita hajatan misal tamunya udah pada datang, tukang masaknya malah gak ada gitu kan, maka apa yang bakal terjadi coba? Artinya silakan ya sahabat tani buat memperkaya mikroorganisme tanah atau biasa dikenal dengan istilah mikroba rhizosfer gitu ya sahabat tani. Maka silakan buat larutan jadam microbial solution pada video yang ini, atau mikroba katalis pembenah tanah pada video yang ini, atau kalau mau yang plus-plus gitu ya sahabat tani, yang sudah terbukti mampu bikin tanaman kerdil jadi besar dan bisa dipanen sebanyak 40 kali loh ya sahabat tani. Maka silahkan gunakan larutan Lindi Super pada video yang ini. Selanjutnya penyebab yang nomor 4 yaitu karena kesalahan dalam pemupukan. Pernah nggak Anda misalnya bikinin makanan buat anak misalnya, malah gak mau makan gitu ya sahabat tani, dianya pernah nggak? Dan penyebabnya apa coba? Ya karena misal dia pengennya telur omelet gitu kan,
malah kita masakin sama ikan gitu kan. Ya biar gimana pun kita maksa juga nggak bakal mau makan dianya, ya nggak? Nah, jadi salahnya di mana coba? Ya kita bikin makanan tuh nggak tanya dulu dia maunya apa, ya nggak? Dan sama juga dengan tanaman loh ya sahabat tani, ketika masa vegetatif maka unsur hara yang lebih banyak dibutuhin itu adalah nitrogen dan juga fosfor. Sementara pada masa generatif, dia lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan juga kalium. Maka tinggal kitalah yang harus melakukan penyesuaian, berikan pemupukan sesuai dengan fase apa dari tanaman kita. Nah, dan lagi ya sahabat tani, perbedaan tanaman kita dengan anak kita. Kalau anak kita ya sahabat tani, kalau dia nggak mau makan, dia tuh pasti bilang gitu ya sahabat tani, ya nggak? Misalnya kita suguhin ikan, dia maunya omelet telur misalnya. Ya dia bakal teriak terus ya sahabat tani, pengen omelet telur, ya nggak? Lah kalau tanaman gimana coba? Bisa ngomong nggak? Nggak ya sahabat tani. Maka cara kita buat mengetahui sebenarnya tanaman kita tuh lagi membutuhkan unsur hara apa ya sahabat tani, itu berdasarkan gejala-gejala yang muncul pada tanaman kita. Apakah tanaman lagi butuh N, P, dan juga K gitu ya sahabat tani. Dan penjelasannya NPK ini silakan ya sahabat tani lengkapnya tonton pada video yang ini. Atau misalnya sedang membutuhkan unsur hara makro sekunder misal kalsium, magnesium, atau sulfur ya sahabat tani juga ada gejalanya. Dan detailnya ya sahabat tani silakan tonton pada video yang ini, oke? Lanjut pada faktor yang kelima, dan ini yang paling miris ya sahabat tani, yaitu bisa jadi karena kepakai pupuk palsu. Dan kenapa saya sebut palsu ya sahabat tani? Karena adanya penipuan dari segi kandungannya. Misalnya pada kemasannya tertulis 15-15-15, artinya 15 kali 3 itu 45% ya sahabat tani. Kandungan gabungan antara nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Ternyata isi benernya cuma 13% gabungannya gitu ya sahabat tani. 7% nitrogen misalnya, fosfornya 5%, kaliumnya 1% misalnya. Dan 13 dari 45% itu hampir sepertiganya loh ya sahabat tani, ya kan? Dan anggap aja harusnya kita tuh kenyangnya makan satu piring gitu ya sahabat tani. Malah dikasih makan cuma segenggam gitu ya sahabat tani. Kira-kira bakalan kenyang nggak? Ya masih tetap lapar, ya enggak? Dan kalau terus-terusan makan yang kayak gitu ya pasti bakalan kurus sama kerdil, ya enggak sahabat tani? Maka solusinya kita cek dulu bener nggak kira-kira pupuk yang dipakai itu jangan-jangan palsu kandungannya gitu ya sahabat tani. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih cara membedakannya, maka silakan ya sahabat tani detailnya tonton pada video yang ini. Dan kalau sudah yakin ternyata kepakai pupuk palsu, maka silakan benahi dengan 4 faktor sebelumnya. Dan juga bisa tambahkan dengan beberapa jenis ZPT atau zat pengatur tumbuh dan juga asam amino gitu ya sahabat tani. Mantap. Selanjutnya faktor yang nomor 6, jarak tanam juga bisa jadi penyebabnya. Saya pernah nanya gitu ya sahabat tani pada salah seorang petani yang nanamnya tuh rapet banget gitu ya sahabat tani. Bayangin coba jarak tanam tanaman cabai 20 kali 50 gitu ya sahabat tani. 20 cm gitu kan, satu jengkal ya sahabat tani. Dan alasannya dia gitu kan, logikanya katanya kalau tanamannya banyak maka hasil panennya juga pasti bakalan banyak katanya ya sahabat tani. Iya sih, prinsip banyak anak banyak rezeki itu bisa gitu ya sahabat tani. Tapi kalau sama tanaman dengan luasan areal yang sama itu sulit gitu ya sahabat tani. Maka solusinya adalah kita perlu memberikan perawatan seperti pemberian pupuk melalui pengocoran atau penyemprotan itu harus lebih sering daripada biasanya gitu ya sahabat tani. Kemudian faktor yang nomor 7 bisa jadi juga disebabkan karena terjadi serangan OPT. Dan OPT itu merupakan singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Dan itu bisa berupa hama maupun patogen penyebab penyakit. Dan coba jawab pertanyaan saya gitu ya sahabat tani. Misalnya kita lagi demam kemudian gak enak badan gitu kan. Kira-kira bakalan ngaruh nggak sama nafsu makan? Ngaruh nggak? Ya ngaruh kan ya sahabat tani. Maka sama juga dengan tanaman. Ketika terganggu karena adanya OPT baik hama maupun penyakit, maka bisa jadi merupakan penyebab tanaman kita tuh menjadi kerdil. Artinya cek dulu ya sahabat tani, kalau memang ternyata benar maka silakan segera lakukan kendalikan menggunakan pestisida baik itu terbuat dari bahan organik dan juga sintetis sesuai dengan OPT yang menyerang pada tanaman kita. Kemudian faktor yang ke-8 ya sahabat tani, dan ini masih seputar OPT.
Dan ini juga pernah kejadian gitu ya sahabat tani, kebetulan waktu saya kunjungan gitu kan, ada yang coba melakukan fungisida berformulasi WP atau wet table powder, artinya bubuk yang bisa larut di dalam air gitu ya sahabat tani. Udah aduk gitu ya sahabat tani sampai tawaf, adukannya tetap aja nggak bisa larut-larut gitu kan. Ternyata usut demi usut, ternyata pestisidanya sudah kadaluarsa. Nah, ini jangan sampai kejadian sama Anda. Maka pastikan sebelum kita melakukan pembelian, kita cek dulu ya sahabat tani, kapan sih kira-kira tanggal kadaluarsanya gitu kan. Kalau ternyata udah dekat, mending kita tuker gitu ya sahabat tani, atau cari aja tempat lain yang jual lebih jauh dari masa expirednya gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya faktor yang ke-9, dan ini juga masih seputar OPT. Dan ini yang paling jadi masalah buat teman-teman yang beli pestisidanya itu secara online, yaitu apa? Kebeli pestisida palsu gitu ya sahabat tani, cari-cari misalnya gitu kan, kemudian tiba-tiba ada misalnya yang harga pasaran tuh 120.000 gitu ya sahabat tani, tiba-tiba ada yang jual 70.000 misalnya. Pas kebeli yang itu gitu ya sahabat tani, kemudian dicoba dilarutkan ke air, malah nggak bisa larut ya nggak sahabat tani. Maka supaya hal ini bisa kita hindarin, maka silahkan ya sahabat tani pelajari cara mengetahui pestisida asli atau palsu melalui video saya yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya faktor yang ke-10, dan bisa juga kena penyebab faktor cuaca yang memang ekstrim, di mana ada satu daerah gitu ya sahabat tani yang seharusnya musim kemarau tapi malah sering hujan gitu kan, atau sebaliknya yang seharusnya musim hujan malah nggak hujan-hujan gitu kan. Dan faktor cuaca ini juga berpengaruh terutama pada metode yang kita lakukan pada pemupukan. Ketika jarang banget ya sahabat tani terjadi hujan, maka sebaiknya pemupukan dilakukan dengan metode pengocoran. Karena selain kita memberikan unsur hara, kita juga ngasih minum buat tanaman kita. Tetapi ketika sering banget terjadi hujan misalnya, maka pemupukan bisa dilakukan dengan metode penaburan aja. Biar ketika terjadi hujan, maka pupuk yang semulanya masih berbentuk granul, ketika terkena air hujan, maka airnya kemudian bisa menjadi kocoran. Dan buat yang bertanya, mending ditabur biasa atau ditugal? Nah, ditugal lebih baik gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya yang nomor 11 bisa jadi juga karena faktor temperatur tanah. Temperatur tanah yang tinggi juga dapat mengakibatkan pertumbuhan yang kerdil, dan ini terjadi karena berkurangnya kadar air di dalam tanah pertanian. Dan masih ingat nggak pelajaran waktu SMP tentang fotosintesis? Di mana fotosintesis adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang bakalan menghasilkan oksigen dan juga energi. Lagi mana mau dapat energi coba kalau ternyata nggak minum ya nggak sahabat tani? Maka solusinya adalah sebisa mungkin kita bikin agar temperatur tanah pertanian kita agar tidak tinggi. Caranya bisa dengan pertama yaitu pemberian mulsa, kemudian bisa juga dengan penanaman penutup tanah atau istilahnya adalah cover crop gitu ya sahabat tani, dan juga bisa dengan keberadaan gulma, itu juga bisa menurunkan suhu di dalam tanah. Maka kalau kami sahabat tani biasanya itu cukup lakukan penebasan aja, nggak sampai ke akarnya gitu ya sahabat tani, dan biarin aja gulma pada parit-parit bedengan itu tumbuh ya sahabat tani. Yang penting nggak tinggi yang nantinya berpotensi jadi inang bagi keberadaan OPT pengganggu tanaman. Kemudian yang ke-12, dan ini juga bisa jadi salah satu faktor, yaitu penanaman benih yang memang ternyata nggak sesuai. Misal benih hibrida kemasan gitu ya sahabat tani, atau istilahnya adalah F1 gitu kan, merupakan benih hasil persilangan dari dua varietas yang memang memiliki sifat dan keunggulannya sendiri. Dan ketika kita tanam benih tersebut, maka bakal mewarisi dua sifat dari orang tuanya tadi. Tetapi ketika itu kemudian kita tanam kembali, artinya ya sahabat tani pas sudah berbuah gitu kan, kemudian buahnya kita jadikan benih, kemudian benihnya kita jadikan bibit gitu ya sahabat tani. Nah, ini bakalan ada kecenderungan dia tuh membawa sifat negatif atau kelemahan dari pendahulunya. Maka wajar aja pertumbuhannya itu jadi nggak normal. Ada yang bagus, ada yang kerdil gitu ya sahabat tani. Ternyata penyebabnya karena penanaman benih yang memang tidak sesuai. Dan yang terakhir ya sahabat tani, itu yang ke-13, bisa jadi juga karena faktor adanya kontaminasi.
Misalnya ya sahabat tani, senyawa aluminium atau senyawa unsur mikro yang lain gitu ya sahabat tani, yang keberadaannya berlebih pada tanah pertanian kita, itu juga bisa menjadi penyebab pemicu tanaman kita tuh tumbuh nggak normal. Maka solusinya tetap jaga pH tanah biar tetap netral ya sahabat tani, dan bisa juga lakukan pengapuran pada tanah. Jadi itu tadi ya sahabat tani, ke-13 hal yang dapat menjadi penyebab tanaman kita jadi nggak normal atau kerdil ya sahabat tani. Silahkan kita lakukan diagnosa pada tanaman kita. Mana sih kira-kira yang lebih tepat terjadi pada tanaman kita. Dan silakan juga ya sahabat tani share atau bagikan video ini kepada yang lainnya biar ilmunya lebih bermanfaat lagi, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.